puasa itu kan banyak orang yang bisa lah ya, hal-hal yang mudah walaupun ada tantangannya untuk menahan lapar kan gitu tuh sampai maghrib. Tapi susah nahan ngomongin orang. Nggak ada lu nggak rame. Nah, Sekarang nggak ada lu yang ngomongin gitu tuh. kadang Let gini flow juga. aja. Kadang ada juga pergibahan yang bisa menjadi sebuah iktibar, sebuah pembelajaran buat kita. Jangankan diri kita sebagai orang manusia, kadang-kadang Tuhan aja kadang-kadang suka disalahin sama manusia. Kalau gue sih ntar coba polik dalam arti sabar itu nggak ada batasnya. Justru yang membatasi kesabarannya itu masuk ke segmen itu yang membatasi kesabaran lu sendiri adalah emosi. Yap. Gitu kan. Ya balik lagi nanti tinggal nonton tuh gimana cara ngolah limbah emosi biar tidak jadi penyakit gitu kan. Banyak banget nih Kur yang misalkan sudah hadir, yang sudah datang ke gue sendiri ya. Gue nangani beberapa klien-klien yang memiliki kayak gitu dengan omongan orang. Contohnya salah satunya adalah tentang masalah anak. Seorang suami istri pasutri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga belum dapat anak. Nah biasanya ini dampak psikologisnya banget dahsyat nih. Sangat. Si istri mencurigai si suami, jangan-jangan suami gue nih yang nggak sehat. Atau kadang-kadang suami juga berpikir ke istrinya seperti itu. Lalu mereka kadang-kadang juga seringkali berhubungan suami istri itu hanya sebatas melepaskan keguguran, tidak bisa menikmati hubungan suami istri. Nah, makanya di bulan Ramadan ini adalah sebuah sarana pelatihan yang diberikan oleh Ilahi, di mana pada saat kita dengan perut yang kosong, mekanisme perut itu sedang istirahat. Kan biasanya kan perut ini kan durasinya kan 4 jam nih, kita makan 4 jam dia bekerja. Nah, pada saat kita puasa kan perut ini kan mengalami sebuah relaksasi nih. Betul. Relaksasi alami. Nah, pada saat melakukan relaksasi alami, imunitas tubuh kita naik. Terusnya alam bawah sadar kita juga akan terbuka. Makanya dalam bulan puasa ini, kenapa orang bilang doanya orang puasa itu dijabah? Karena pada saat stamina kita menurun, daya linuh kita atau daya kepekaan kita akan naik. Nah, makanya bulan puasa adalah bulan yang tepat untuk mengobati orang-orang yang sering merasa baper, yang sering merasa mudah dengar omongan orang. Udah bulan puasa ini. Karena dengan bulan puasa kita melatih diri kita kuat dengan segala apapun yang dirasakan oleh tubuh kita sendiri. Malah kita akan lebih peka dengan tubuh kita sendiri. Itu kan untuk objek yang terkena omongan. Nah, ini untuk subjeknya nih, orang yang melakukan pergunjingan, pergibahan gitu ya istilahnya. Puasa itu kan banyak orang yang bisa lah ya, hal-hal yang mudah walaupun ada tantangannya untuk menahan lapar kan gitu tuh sampai maghrib. Tapi susah nahan ngomongin orang. Nah, ini untuk subjek apa kira-kira? Kadang-kadang gini, dalam dunia manusia yang kita memang tidak lepas untuk bisa ngomongin karena objeknya kita manusia ya. Satu sisi itu, tapi satu sisi ngomongin keburukan orang ini nih yang kadang-kadang menjadi hal yang sangat luar biasa negatifnya kepada diri kita sendiri. Tapi orang tidak sadar, makanya kalau misalkan di bulan puasa ini kenapa tubuh kita dibikin lemas segala macam, tujuannya adalah kita lebih banyak koreksi dengan diri kita sendiri. Maka kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul seperti kita mengurangi bicara kita karena dengan alasan bau kan, aroma mulut kita biasa diem segala macam, ternyata lebih tenang, lebih enak hidup gitu loh. Tapi untuk para pelaku pergibahan ya mungkin gue juga pernah kayak gitu juga ya, nggak mungkin maksudnya buat gue juga gitu. Maksudnya selemes-lemesnya kita aja itu ada ya celah. Katakan lemes nih. Terbahan dong. Ada aja. Misalnya samping gua ente. Kok si Ariel gitu banget orangnya ya. Bisa begitu kan. Jadi maksudnya tuh susah buat Ya balik lagi tadi kan, karena kan objek kita hidup di masyarakat, hidup dengan manusia. Pasti mau tidak mau pasti kita akan ngomongin hal itu. Tapi minimal bagaimana caranya mengurangi untuk membicarakan keburukannya. Malah kita harus mencari nilai-nilai yang positif. Itu aja yang penting-penting. Yang paling penting itu. Nah,
Untuk gini ada statement kalau dulu itu nggak ada lu nggak rame. Nah. Sekarang nggak ada lu yang ngomongin gitu tuh. Nah iya, makanya juga ada kan pepatah omongan orang tua kita dulu, kalau titip duit sama orang jadi titip omongan sama orang jadi lebih. Oh iya. Kalau titip duit malah sama orang malah kurang. Ya. Kadang sebagai bumbu ya kan, sebagai bumbu diomongin segala macam panjang lebar segala macam. Tapi kalau omongan duit kan makin lama makin kurang. Makanya kalau misalkan di sini untuk menanggulangi atau meredam omongan orang terhadap kita, ya pertama ya udah be yourself. Jadilah diri sendiri. Okay. Bodoh amat deh pakai kacamata Buddha. Yang penting selama kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar kode etik, tidak melanggar ruang-ruang yang kita bisa langgar gitu kan, etika segala macam, ya udah jalanin aja nggak apa-apa. Banyak orang ngomongin orang pergibahan gitu, yang diawali dengan kata, ini mohon maaf nih ya, bukan yang gue ngomongin nih, ya itu udah termasuk kan sebenarnya. Udah termasuk kan. Apa yang harus kita respon terhadap orang yang ngomong kayak gitu? Kita tetap dengerin atau ada statement yang apa sehingga tidak terjadi omongan itu? Kadang gini juga. Kadang ada juga pergibahan yang bisa menjadi sebuah iktibar, sebuah pembelajaran buat kita. Jadi tergantung kitanya aja sih. Kalau misalkan udah kira-kira ngomongin yang udah nggak enak, udah parah deh tuh ya, dan nggak logik. Kita ngomongin pemimpin, wah Pak Jokowi begini, ujung-ujungnya malah menjadi sumpah serapah, malah jadi ujung-ujung nyalain orang. Ya udah, mendingan kita alihkan ke pembahasan yang lain. Kita boleh memberikan sebuah kritikan, memasukkan segala macam, tapi juga harus sadar diri gitu kan. Harus sadar diri dengan apa. Karena kan kemarin juga ada kejadian kan tuh, ada seorang anak SMP yang ternyata memberikan kritikan di sosial media dengan bahasa yang arogan banget gitu kan. Seperti tidak mencerminkan budaya gimana sih? Gue belum tahu deh. Ada yang dia bilang bahwa pemimpin ini rusak lah, zolim lah, lebih kasar lagi. Itu pelajar kelas SMP kalau nggak salah. Cowok cewek? Cewek kalau nggak salah. Cewek. Dan itu kan menunjukkan bahwasannya sampai segini ya. Bahwasannya dulu bahwa orang Indonesia punya budi pekerti, punya ini, sampai sekarang kok anak-anak zaman sekarang gampang banget tuh ngeluarin kata-kata kasar yang nggak pantas diomongin kepada orang tuanya gitu. Ini kan anggap orang tuanya kan, dari anak ke orang tua gitu kan. Kayaknya ada sebuah hal yang menabrak gitu kode norma keindahan lah. Seperti itu. Nih dari statement aneh, ente setuju atau ada apa namanya yang ente benerin nggak nih? Kayak sekarang itu orang udah nggak akan bisa untuk introspeksi, tapi lebih ke arah retrospeksi. Balik lagi dia nggak bisa introspeksi, tapi bisa retrospeksi, menilai orang gitu. Itu apa yang harus dilakuin sih? Yang dalam arti itu kadang orang ngomongin orang bisa kitanya ternyata lebih masih parah gitu. Tapi dengan dia ngomongin orang mungkin itu kebahagiaan dia. Ya itu juga bisa juga menjadi salah satu penutup kelemahan. Kelemahan orang itu sendiri. Makanya kan kenapa istilahnya ada pepatah bilang gajah di gajah di seberang lautan bisa terlihat, semut di depan mata tidak terlihat, tidak nampak. Sama seperti kayak kesalahan orang bisa dikoreksi, kesalahan sendiri malah dikoleksi gitu kan. Ente pernah ngalamin itu nggak sebagai objek atau sebagai subjek malah? Ya jangan jauh-jauh lah, tayangan kita aja sendiri kan. Tayangan kita sendiri banyak mungkin orang memiliki penilaian seperti ini, wah ini penilaian begini. Satu sisi kita melihat bahwa hal itu adalah hal yang positif karena kita dianggap, kita merasa bahwa diri kita ditonton. Tapi kalau kita yang baperan ngelihat komennya segala macem, waduh ini komennya begini amat sih nih netizen, malah jadi kita nggak bisa berkarya. Betul. Jadi ya sudah, jalanin aja. Emang tujuan kita pada saat kita membuat konten ini kan tujuannya ditonton. Pada saat ditonton pasti ada sebuah penilaian. Ya kita harus terima penilaian itu, mau baik mau tidak, pro dan kontra hal biasa. Betul. Dan nggak bisa dipungkiri di keluarga sendiri, di teman sendiri. Itu bagian dari ini aja kali ya, maksudnya bagian dari cemilan-cemilan. Makanya kalau misalkan kita balik lagi dengan bagaimana caranya meredam omongan orang lain kepada diri kita, yang pertama sadari bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari orang lain.
Jadi yang namanya omongan itu pasti ada dan tidak akan mungkin tidak ada, pasti ada. Yeah. Tapi bagaimana caranya omongan orang lain itu kita jadikan hal yang positif, kita jadikan sebuah motivasi, cambukan buat kita. Jangankan diri kita sebagai orang manusia, kadang-kadang Tuhan aja kadang-kadang suka disalahin sama manusia. Ini parah tuh. Emak lagi jemur, hujan, wah hujan mulu nih, dasar brengsek. Hujan disalahin. Hujan disalahin, kadang maaf nih ya, maaf. Kadang Tuhan jadi maaf ya, jadi kambing hitam. Yes. Atau jadi bumper. Biarkan Tuhan yang membalas. Iya, ada juga yang Tuhan dijadiin bumper tuh adalah demi Allah, demi Tuhan. Sumpah palsu. Ini kalau menurut gue ya, ntar lu coba secara psikologisnya. Ini kalau menurut gue dalilnya adalah ketika orang itu terlalu mudah atau terlalu sering mengucapkan demi Tuhan atau demi Allah atas lisannya, justru orang tersebutlah yang banyak kebohongannya. Nah itu gimana menurut ente? Saya aneh kayak gitu. Oke. Orang yang tadi banyak menggunakan nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan segala macam. Malah kalau misalkan gue bilang bahwa orang yang terus mengatasnamakan Tuhan dengan kebohongannya, itu seakan-akan dia tidak bertuhan. Dia tidak tahu esensi Tuhan. Oke, bentar, potong dikit. Dia tidak paham soal esensi Tuhan. Sebelum ke caranya atau sebelum masuk ke kategori yang paham esensi Tuhan. Berarti politisi banyak dong yang nggak paham esensi Tuhan. Karena kan disumpah. Yep. Pejabat-pejabat. Kesadaran itu selalu ada. Karena pada saat gini, kalau kita ngomongin mekanismenya kan, segera Tuhan ini. Kan Tuhan goib, nggak bisa segala macam. Kalau manusia KPK kelihatan bahaya kan? Iya. Lebih bahaya kelihatan manusia ketimbang Tuhan. Makanya bulan Ramadan ini kan melatih nih. Lu bisa makan di mana aja nih, tapi kan bisa dielap, bisa diapa. Iya, dikering-keringin deh tuh. Ini sebenarnya latihan. Gua pernah sekali puasa di daerah Bali, di daerah Buleleng, di mana mayoritasnya orang-orang Hindu. Tadi situ kan keimanan kita ditanyakan kan. Bisa aja ngopi di sana, bisa aja minum di sana, tapi lagi-lagi kita panggilannya dari hati. Dari dalam yang keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, balik lagi kalau misalkan tadi orang yang sudah mengatasnamakan Tuhan segala macam, ini bisa jadi orang ini adalah orang yang sedang mempermainkan Tuhan untuk membuat orang jadi percaya. Dia sebenarnya nggak mengerti tentang esensi Tuhan dan agama. Masuk. Yang dimaksud dengan mengerti esensi Tuhan apa? Ya, pada saat dia mengerti esensi Tuhan, dia tahu dong kalau misalkan apapun yang dilakukan selalu dilihat oleh Tuhan. Makanya kalau dalam Islam disebut dengan rukun ihsan kan. Dalam kita sholat kita harus sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan semua dilihat oleh Tuhan. Nah harusnya kalau orang-orang pejabat kita tahu dengan hal itu, apapun yang dia lakukan, mau under table atau mau underwear apa segala macam, ya kan, gue dilihat Tuhan nih. Apapun ini gue ada sebuah pertanggungjawabannya. Ya mungkin negara kita akan lebih baik ketimbang sekarang. Permasalahannya lagi-lagi balik lagi ke dalam individunya. Cara meluruskan atau membenarkan orang yang gini tentang esensi Tuhan tuh ya. Dia jarang sholat, berbuat colim, kaya gitu, rajin sholat, ibadah, tetap aja susah. Katakan itu istri terus lah, yang misalnya gue paham atau keliru bisa lo benerin gitu ya. Nanggepin atau meluruskan orang kayak gitu gimana Ji? Ya harus dibedakan antara ibadah dengan kaya dan miskin. Sholat itu membentuk karakter, salah satu cara untuk membuat karakter. Antara miskin dan tidak miskin itu mah urusan Tuhan. Artinya gitu kan kalau misalnya kita kelarikan gitu. Entoh sekarang misalkan lu sholat atau tidak sholat, mau kaya miskin, Tuhan nggak butuh kita kan. Kita yang membutuhkan Tuhan secara manusia. Kita butuh tempat untuk bisa bagaimana caranya melampiaskan harapan dan tujuan. Perkara masalah seperti itu masalah sepele. Banyak orang yang nggak sholat juga jadi orang kaya banyak. Jadi kembali lagi tinggal pemahaman kita dan penilaian kita untuk masalah itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan banyak juga nih, wah, aku udah ngelakuin sedekah, udah ngelakuin sholat, tapi kok ujian makin tambah banyak ya? Kan nggak ada juga gitu kan? Iya. Kok gue semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak ujian. Nah itu kan penilaiannya adalah kesombongan kita tuh. Kesombongan kita. Lu seberapa banyak sih ibadah lo? Dengan seberapa banyak nikmat yang telah Tuhan berikan? Betul. Sombong amat sih lo diomongin kayak gitu. Iya. Sama juga dengan
doa yang nggak dikabul-kabulin. Padahal dalam agama kita sudah mendapatkan sebuah pattern bahwa setiap doa pasti akan dijabah. Titik, nggak pakai koma. Karena koma itu adanya di 4 sekawan. Komar. Oh, komar. Komar namanya. Jadi ngomong komarnya di mana nih, Ji? Gue mau tidur nih. Kamar. Iya, terakhir. Bagaimana caranya biar kita bisa bahagia secara jiwa lah di tengah-tengah banyak pergunjingan, pergibahan orang lain? Ya. Agar kita bisa bahagia jiwa. Jiwa dulu lah terutama. Gimana? Pertama, pada saat ada orang yang sedang berbahagia, ikut berbahagia. Ada orang yang udah beli motor, tetangga kita yang mau punya motor, berbahagia dulu. Alhamdulillah tetangga kita udah punya motor. Okay. Dan dengan cara seperti itu bukan malah kita mencari, tetangga kita beli motor dari mana tuh, dia ngepet apa bukan ya? Yeah. Nah itu. Jadi ikut berbahagia. Dengan cara seperti itu kita juga ikut bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan di luar, tapi kebahagiaan itu sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Situasi apapun yang kita rasakan bisa kita buat bahagia. Kayak misalkan contoh, buat orang yang sukanya dengan kuburan, yang biasa sering nongkrong di kuburan segala macam. Kuburan itu tempat yang saling mengasihkan, tempat yang paling mengasihkan. Karena dengan kuburan itu kita belajar tentang masalah kehidupan. Karena apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, ujung-ujung kita ke sana. Okay. Makanya ada pepatah bilang, seorang ulama, guru saya pernah bilang gini, bagi seorang pendaki gunung itu hanya sebatas mata kaki. Iya, betul. Itu tinggal dikulik tuh, esensinya apa, definisinya apa. Jadi gunung tinggi, tapi buat seorang pendaki gunung hanya sebatas mata kaki. Iya, memang dia napak. Berarti intinya jangan sampai kita menjadi orang yang senang di atas kesusahan orang lain, jangan merasa susah di atas kesenangan orang lain. Nyinyir boleh, asalkan juga punya tempatnya. Kalau misalkan nyinyir itu atau mengoreksi orang itu meminta, gue koreksi gue dong, ada apa sih gue, boleh. Tapi kalau yang nggak boleh kan yang nggak diminta, udah gitu disebarin menjadi sebuah berita kebohongan, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga jadi orang yang bahagia. Gimana caranya bahagia? Tadi udah disebutin nama Eko, mungkin ada statement dari Eko adalah kenapa kita bisa jadi bahagia? Karena kita memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif.